Perkenalkan, nama saya Rizka Putri Maharani, saya dari kelas 12 MIPA 1, nomor absen 28. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil pengerjaan kelompok saya, kelompok F, dengan materi gelombang elektromagnetik bagian sinar X. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang penemu sinar X. Sinar X ditemukan pertama kali oleh seorang ilmuwan fisika berkebangsaan Jerman bernama Wilhelm Conrad Rontgen melalui percobaan tabung sinar katoda. Pada tanggal 8 November 1895, percobaan ini dilakukan dengan cara mengalirkan arus listrik bertegangan tinggi ke dalam tabung sinar katoda. Suasana di dalam tabung sinar katoda dibuat hampa udara sehingga sinar yang dihasilkan dari katoda tidak bertumbukan dengan partikel lain dan langsung mengenai target. Bagian permukaan tabung dilapisi dengan kertas hitam yang tebal agar tidak ada cahaya yang terlihat dari bagian dalam tabung. Rontgen melakukan percobaan ini pada ruangan yang gelap dan pada saat mengalirkan arus listrik ke dalam tabung sinar katoda, ia terkejut karena melihat cahaya mulai berpencar pada layar yang tidak terletak beberapa meter dari tabung sinar katoda. Layar ini terbuat dari barium platinosianide. Dari hasil pengamatannya, layar ini tetap berpencar meskipun posisinya sudah dijauhkan beberapa meter dari tabung sinar katoda. Saat itu, ia berpikir bahwa pastilah terdapat salah satu radiasi yang tidak terlihat oleh mata yang berasal dari tabung sinar katoda. Hasil penelitiannya ini dinamakan sinar X dan dilambangkan dengan huruf X. Ini lazim digunakan untuk menandai suatu hal yang belum diketahui. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salko Turneda dari kelas 12 MIPA 1 dengan nomor absen 29. Saya akan menjelaskan definisi sinar X dan sifat-sifat sinar X. Definisi sinar X. Sinar X merupakan pancaran dari gelombang elektromagnetik yang sejenis dengan gelombang radio, panas, cahaya, dan sinar ultraviolet, tetapi dengan gelombang yang sangat pendek. Sinar X mempunyai sifat heterogen serta memiliki panjang gelombang yang bervariasi dan tidak terlihat. Perbedaan sinar X dengan sinar elektromagnetik lainnya juga terletak pada panjang gelombang. Sinar X memiliki panjang gelombang yaitu 1/10.000 cm panjang gelombang cahaya. Karena memiliki panjang gelombang yang pendek, maka sinar X dapat menembus benda-benda. Sifat-sifat sinar X. Sinar X mempunyai sifat heterogen serta memiliki panjang gelombang yang bervariasi dan tidak terlihat. Perbedaan sinar X dengan sinar elektromagnetik lainnya juga terletak pada panjang gelombang. Sifat sinar X ada 7. Yang pertama, sinar X memiliki sifat daya tembus. Sinar X dapat menembus bahan dengan daya tembus yang sangat besar yang digunakan dalam radiografi. Semakin tinggi tegangan tabung yang digunakan, maka semakin besar daya tembusnya. Yang kedua, radiasi hambur. Apabila berkas sinar X melalui suatu bahan atau suatu zat, maka berkas tersebut akan bertebaran ke segala jurusan, yang akan menimbulkan radiasi sekunder pada bahan atau zat yang akan dilaluinya. Hal ini akan mengakibatkan pada gambaran radiograf serta film akan terjadi pengaburan kelabu secara menyeluruh. Sifat yang ketiga yaitu penyerapan. Sinar X dalam radiografi akan diserap oleh bahan atau suatu zat sesuai dengan berat atom atau kepadatan bahan atau zat tersebut. Sifat yang keempat yaitu efek fotografik. Sinar X dapat menghitamkan emulsi film setelah diproses secara proses kimiawi di dalam kamar gelap. Yang kelima, pendar fluor atau fluoresensi. Sinar X akan menyebabkan bahan-bahan tertentu seperti kalsium tungstat atau zinc sulfit memedankan cahaya bila bahan tersebut dikenai radiasi sinar X. Yang keenam, ionisasi. Efek primer sinar X yang apabila mengenai bahan atau zat akan menimbulkan ionisasi partikel-partikel bahan atau zat tersebut. Sifat yang terakhir, efek biologi. Sinar X akan menimbulkan perubahan-perubahan biologik pada jaringan. Efek tersebut digunakan dalam pengobatan kemoterapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sintiawati dari kelas 12 MIPA 1 ingin mempresentasikan proses terjadinya sinar X. Terbentuknya sinar X saat elektron bebas melepaskan sebagian energinya saat berinteraksi dengan elektron lain yang mengorbitnya. Proses terjadinya sinar X adalah sebagai berikut. 1. Filamen atau katoda dipanaskan dengan cara mengalirkan listrik dari transformator sampai bersuhu 20.000 Celcius. Saat dihubungkan dengan transformator bertegangan tinggi.
Pergerakan elektron semakin cepat menuju anoda awan elektron, mendadak berhenti pada target sasaran sehingga terbentuk panas dan sinar X. Pelindung timah akan mencegah keluarnya sinar X, di mana sinar X hanya dapat keluar melalui jendela. Panas yang tinggi akan mengakibatkan terbentuknya elektron, sehingga dapat dihilangkan dengan radiator pendingin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shanas Novia Ramadina dari kelas 12 MIPA 1. Saya akan menjelaskan tentang bahaya dari sinar X. Bahaya sinar X bisa terjadi ketika pasien sering melakukan pemeriksaan sinar X atau ronsen. Bahaya sinar X itu bisa berpotensi merusak DNA dalam sel tubuh seseorang. Ketika hal itu terjadi, maka resiko kanker pada pasien tersebut menjadi meningkat. Bahaya sinar X karena berpotensi meningkatkan resiko kanker ini, terutama bisa terjadi pada pasien dengan usia yang masih muda atau anak kecil, pasien wanita, pasien yang sedang hamil, serta pasien yang melakukan pencitraan medis dengan dosis besar. Pada pasien yang sedang hamil, bahaya sinar X bisa meningkatkan resiko keguguran, utamanya jika pemeriksaan dilakukan dekat rahim. Itu terjadi jika usia kandungan masih muda. Selain itu, bahaya sinar X juga bisa meningkatkan resiko bayi lahir cacat. Sedangkan pada usia kandungan di atas 8 minggu, bahaya sinar X bisa mempengaruhi kemampuan intelektual dan masalah belajar pada anak yang lahir. Untuk itulah, pada pasien yang sedang hamil, tidak disarankan untuk melakukan pemeriksaan sinar X kecuali pada kondisi darurat maupun sel sehat. Juga dilansir dari US Food and Drug Administration, paparan sinar X pada tubuh dapat menyebabkan kulit memerah, rambut rontok, katarak pada mata, bahkan mengembangkan kanker dan tumor dalam jangka waktu panjang. Jadi, penggunaan sinar X harus melalui dosis radiasi yang sesuai dengan tujuan penggunaannya, agar manfaatnya didapat dengan resiko yang minimal. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tommy dari kelas 12 MIPA 1, nomor absen 33. Saya akan menjelaskan tentang manfaat sinar X. Yang pertama, di bidang kesehatan, sinar X digunakan sebagai alat untuk menyelidiki penyebab dan gejala pada penyakit pasien, mendiagnosa suatu penyakit. Yang kedua, dapat membantu mengonfirmasi ada atau tidaknya suatu penyakit atau cedera pada seorang pasien. Yang ketiga, sebagai radioterapi untuk membunuh sel-sel tumor dan kanker. Di bidang perindustrian, sinar X digunakan yang pertama untuk membantu menemukan kerusakan-kerusakan seperti retak atau aus dalam komponen mesin-mesin industri yang mungkin tidak terdeteksi, sebagai alat mesin mikropoksis. Yang ketiga, memperbaiki retakan atau kerusakan pada mesin-mesin industri. Yang ke bidang keamanan, sinar X digunakan untuk membantu mendeteksi atau tidaknya sebuah ancaman bahaya di suatu tempat. Misalnya di bandara, sinar X dapat membantu melihat atau tidaknya barang-barang berbahaya bawaan calon penumpang pesawat. Di bidang pendidikan, sinar X dapat digunakan untuk mempelajari struktur yang terdapat pada sebuah senyawa atau benda. Di bidang pertanian, sinar X digunakan untuk menciptakan bibit unggul yang berkualitas. Selain itu juga dapat digunakan untuk membantu pemupukan. Manfaat sinar X intraviolet pertanian sebagai salah satu bahan proses pembuahan dipadukan dengan sinar X akan mendapatkan hasil produksi yang lebih baik. Mohon maaf. Pada materi selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai peran sinar X di berbagai bidang kehidupan, yaitu bisa kita lihat pada gambar berikut. Pada gambar ini merupakan mesin yang menggunakan sinar X dalam bidang keamanan, yaitu pada gambar pertama ini merupakan alat untuk mendeteksi logam, pada gambar kedua ini dinamai alat untuk mendeteksi benda cair, dan pada gambar ketiga ini dinamai alat untuk mendeteksi logam ringan, di mana mesin-mesin ini mempunyai fungsi, yaitu untuk mendeteksi benda keras seperti senjata tajam atau bahan peledak. Biasanya mesin ini pada saat kita mau masuk bandara, hotel, atau pusat perbelanjaan ada pemeriksaan barang bawaan. Nah, untuk memastikan bahwa barang yang dibawa oleh penumpang atau pengunjung itu aman atau tidak berbahaya, bisa kita menggunakan mesin ini. Lalu pada gambar yang kedua, yaitu ada mesin yang menggunakan sinar X pada bidang industri, yaitu pada gambar yang pertama merupakan mesin yang menggunakan sinar X untuk makanan kaleng dan wadah kaca.
Dan pada gambar kedua ini merupakan mesin yang menggunakan sinar X untuk makanan tanpa kemasan, di mana mesin-mesin ini mempunyai fungsi, yaitu yang pertama, untuk mendeteksi kerusakan atau keretakan mikroskopis pada komponen mesin industri. Lalu fungsi yang kedua yaitu untuk memantau kualitas produk yang dihasilkan oleh sebuah industri. Kemudian mesin-mesin ini mempunyai efek biologi sinar X, yaitu untuk menghilangkan bakteri berbahaya dari suatu produk kalengan makanan laut. Kemudian pada gambar yang ketiga merupakan mesin yang menggunakan sinar X pada bidang kesehatan, di mana ada gambar yang pertama ini merupakan alat CT scan. Pada gambar yang kedua ini merupakan alat ronsen portable, dan pada gambar yang terakhir ini ada alat ronsen untuk gigi, di mana mesin-mesin ini mempunyai fungsi, yaitu yang pertama untuk melihat bagian dalam tubuh tanpa harus melakukan pembedahan. Fungsi yang kedua yaitu untuk menyelidiki penyebab dan gejala pada bagian pasien. Dan yang fungsi yang ketiga ini untuk melihat efek dari pengobatan medis yang telah dilakukan. Fungsi yang nomor 4 ini yaitu untuk menemukan lokasi benda yang tidak sengaja tertelan. Lalu fungsi selanjutnya untuk memantau suatu jenis penyakit, misalnya penyumbatan pembuluh darah, kanker tulang, kerusakan gigi, dan lain-lain. Kemudian, mesin-mesin ini memiliki efek biologi sinar X, di mana yang pertama untuk membunuh sel-sel tumor dan kanker, yang kedua untuk mensterilkan peralatan medis.